Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islamku, semoga ridho Allah selalu menyertai kita semua. Nabi Saleh alaihissalam merupakan salah satu dari 25 nabi utusan Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Nabi Saleh alaihissalam merupakan nabi kelima yang diutus untuk menyebarkan ajaran menyembah Allah Subhanahu wa taala setelah kehancuran kaum 'Ad yang hidup di zaman Nabi Hud alaihissalam. Beberapa ulama meriwayatkan jika Nabi Saleh alaihissalam memiliki seorang ayahanda bernama Ubay. Nabi Saleh alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi pada tahun 2100 sebelum Masehi. Apabila diruntutkan, maka silsilah dari Nabi Saleh yaitu Saleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadir bin Thamud bin Atsir bin Aram bin Sam bin Sam bin Nuh. Jadi dapat disimpulkan jika Nabi Saleh alaihissalam masih memiliki darah keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Saleh alaihissalam berasal dari bangsa Arab, tepatnya suku Thamud. Diriwayatkan dari Abu Dzar, nabi-nabi lain yang berasal dari bangsa Arab selain Nabi Saleh alaihissalam adalah Nabi Syuaib, Nabi Hud, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Saleh alaihissalam adalah nabi yang diutus setelah Nabi Hud alaihissalam dan sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Semasa hidupnya, Nabi Saleh alaihissalam menetap di daerah Arab Utara, tepatnya di Al-Hijr. Selama di Al-Hijr, Nabi Saleh alaihissalam merupakan salah satu orang yang sangat dihormati dan dijunjung tinggi oleh penduduk Al-Hijr, yaitu kaum Thamud. Kaum Thamud sangat pandai dalam hal memahat batu, terutama batu-batu pegunungan. Hal tersebut dikarenakan daerah Hadramaut yang merupakan tempat tinggal kaum Thamud adalah pegunungan. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Fajr ayat 9. Dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Kaum Tsamud yang menjadi target dakwah dari Nabi Saleh alaihissalam adalah kaum yang menyambung hidup mereka melalui bercocok tanam, arsitektur, dan berternak. Kemampuan yang dimiliki kaum Tsamud di bidang arsitektur sangatlah mengagumkan. Mereka memahat bukit berbatu yang banyak ditemukan di Al-Hijr menjadi bangunan-bangunan indah nan megah. Sedangkan pada hamparan tanah yang datar, mereka membangun istana-istana. Bukit-bukit batu yang dipahat oleh kaum Tsamud membentuk bangunan-bangunan rumah yang mereka tinggali dengan gaya khas peninggalan Yunani dan Romawi kuno. Pada saat itu, diketahui kaum Tsamud menyembah berhala sesuai yang dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang mereka. Awalnya, kaum Tsamud sangat menghormati Nabi Saleh alaihissalam karena mereka menaruh harapan pada beliau untuk meneruskan tradisi kaum Tsamud yaitu menyembah berhala. Namun, ketika Nabi Saleh alaihissalam mulai menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya, maka kaum Tsamud menjadi kecewa dan murka. Mereka mulai memusuhi Nabi Saleh alaihissalam karena beliau meminta untuk meninggal sesembahan berhala yang sudah menjadi bagian dari tradisi mereka secara turun-temurun. Selain memiliki kebiasaan menyembah berhala, tabiat lainnya yang dimiliki oleh kaum Tsamud adalah angkuh dan sombong. Mereka seringkali meremehkan dan memandang rendah kaum lainnya. Bahkan dalam kesehariannya, mereka selalu berbuat maksiat seperti berzina dan mabuk-mabukan. Gaya hidup kaum Tsamud tersebut telah menyimpang jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, alasan tersebutlah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Saleh menjadi nabi dan ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum Tsamud. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 73. Dan kepada kaum Tsamud, saudara mereka Saleh, dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah, janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih." Surat Al-A'raf ayat 73.
Ketika Nabi alaihissalam mulai menyeru kepada kaum Tsamud tentang anjuran tauhid untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala semata, maka kaum Tsamud terbelah menjadi dua kelompok yang saling bertentangan. Kelompok yang pertama yaitu yang mengikuti Nabi Shalih alaihissalam yang dipimpin oleh Junda bin Amr. Junda bin Amr adalah salah satu tokoh pemuka di kaum Tsamud. Sedangkan kelompok yang menentang Nabi Shalih alaihissalam dipimpin oleh Zu'ab bin Amr dan Rabbab bahkan menghalang-halangi ketika Nabi Shalih alaihissalam hendak mengajak sepupunya yaitu Junda bin Syihab untuk mengikuti ajarannya. Kelompok penentang yang diketahui oleh Zu'ab dan Rabbab berpendapat bahwa Nabi Shalih alaihissalam terkena sihir dan mereka tidak terima dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Shalih alaihissalam. Selain itu, Nabi Shalih alaihissalam juga dianggap sebagai penipu karena mereka tidak percaya apabila utusan Allah Subhanahu wa taala adalah manusia biasa sama seperti mereka, sehingga mereka menuntut mukjizat sebagai bukti kerasulannya.